Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sevina Nimas Pangesti. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa soal dari mata kuliah Kimia Teknik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke soal pertama. Di sini untuk soal pertama ada beberapa poin. Yang pertama adalah, apabila diketahui nomor atomnya 19, proton 19, nomor massa 39, maka berapakah jumlah neutron dan elektronnya? Dari soal yang kita ketahui adalah nomor atomnya itu 19, nomor massanya 39 dan protonnya 19. Dan yang kita cari adalah jumlah neutron dan elektron. Yang pertama kita akan menentukan jumlah neutronnya terlebih dahulu. Jumlah neutron dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 39 dikurangi 19 dan hasilnya 20. Jadi jumlah neutronnya adalah 20. Dan yang kedua menentukan jumlah elektron. Untuk atom netral atau tidak bermuatan, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Oleh karena itu, jika jumlah protonnya 19, maka elektronnya juga 19. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan perhitungan di atas, kita mendapatkan jumlah neutron 20, jumlah elektron 19. Dengan demikian, untuk unsur dengan nomor atom 19, jumlah neutronnya adalah 20 dan jumlah elektronnya 19. Unsur ini adalah kalium. Poin kedua yang B, apabila diketahui nomor massa atom 40 dan jumlah neutronnya adalah 22, maka berapakah nilai nomor atom, proton, dan elektronnya? Seperti yang sebelumnya, yang diketahui nomor massanya adalah 40, jumlah neutronnya 22, dan yang kita cari adalah nomor atom, jumlah proton, dan jumlah elektron. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah protonnya dahulu. Jumlah proton dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu nomor massa 40 dikurangi jumlah neutron 22. Dan hasilnya adalah 18. Yang kedua menentukan nomor atom. Nomor atom adalah jumlah proton dalam inti atom. Karena nomor atomnya 18, maka jumlah protonnya juga 18. Yang ketiga menentukan jumlah elektron. Untuk atom netral atau tidak bermuatan, jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Karena jumlah protonnya 18, maka jumlah elektronnya juga 18. Berdasarkan perhitungan di atas, kita mendapatkan nomor atom 18, nomor proton 18, dan jumlah elektronnya 18. Dengan demikian, unsur dengan nomor massa 40 dan jumlah neutron 22 adalah argon, yang memiliki nomor atom 18. Poin yang ketiga yang C, apabila diketahui atom netral dengan elektron 13 dan neutron 14, maka berapakah nilai proton, nomor atom, dan nomor massa dari unsur tersebut? Diketahui jumlah elektronnya 13, jumlah neutronnya 14. Yang kita cari nomor atom dan nomor massa. Yang pertama menentukan jumlah proton. Dalam atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, jadi jumlah elektronnya 13. Yang kedua menentukan nomor atom. Nomor atom adalah jumlah proton dalam inti atom tersebut. Karena jumlah protonnya 13, maka nomor atomnya juga 13. Dan yang ketiga menghitung nomor massa. Nomor massa adalah jumlah total proton dan neutron dalam inti atom. Untuk cara menghitungnya kita bisa menggunakan rumus berikut, di mana jumlah proton ditambah jumlah neutron, yaitu hasilnya adalah 27. Soalnya, berdasarkan perhitungan di atas, kita mendapatkan jumlah proton 13, nomor atom 13, nomor massa 27. Unsur dengan nomor atom 13 adalah aluminium. Poinnya memiliki nomor atom 12 dan nomor massa 24, ion Mg2+ memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron. Diketahui unsur magnesium Mg2+. Lalu kita akan mencari jumlah proton, elektron, dan neutron dalam ion magnesium 2+. Yang pertama menentukan jumlah proton. Jumlah proton suatu unsur ditentukan oleh nomor atomnya. Karena nomor atom magnesium adalah 12, maka jumlah proton sama dengan nomor atom, yaitu 12. Yang kedua, menghitung jumlah neutron. Jumlah neutron dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, di mana nomor massa dikurangi jumlah proton, yaitu 24 dikurangi 12. Jadi, ion magnesium 2+ memiliki jumlah neutron 12. Selanjutnya menentukan jumlah elektron untuk ion magnesium 2+. Ion magnesium 2+ menunjukkan bahwa magnesium kehilangan 2 elektron. Dalam keadaan netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Namun, karena ion ini memiliki muatan positif plus 2, kita perlu mengurangi jumlah neutron sebanyak 2 dari jumlah proton. Dan rumus sebagai berikut,
di mana jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi 2. Jumlah protonnya adalah 12, lalu dikurangi 2 dan hasilnya 10. Berdasarkan perhitungan di atas, untuk ion magnesium 12 kita mendapatkan jumlah protonnya 12, jumlah neutron 12, dan jumlah elektron 10. Dengan demikian, ion magnesium 12 memiliki 12 proton, 12 neutron, dan 10 elektron. Lalu kita beralih ke soal nomor 2. Dapat dilihat bahwa di soal kali ini ada sebuah gambar, yaitu sebuah percobaan sinar katoda, dan soalnya adalah jelaskan partikel subatomik apa yang ditemukan melalui percobaan tersebut, dan jelaskan bagaimana mekanisme partikel subatomik tersebut dapat ditemukan. Berdasarkan pada soal nomor 2, percobaan tersebut adalah percobaan sinar katoda yang digunakan untuk menemukan elektron, yaitu partikel subatomik bermuatan negatif. Percobaan ini dilakukan oleh J.J. Thomson, yang menunjukkan bahwa atom memiliki partikel-partikel yang lebih kecil di dalamnya. Berikut adalah mekanisme percobaan sinar katoda dan bagaimana elektron dapat ditemukan. Yang pertama adalah persiapan tabung sinar katoda. Dalam percobaan kali ini, Thomson menggunakan tabung vakum yang dilengkapi dengan 2 elektroda, yaitu katoda atau elektroda negatif dan anoda, yaitu elektroda positif. Ketika arus listrik diberikan, tabung menghasilkan sinar yang bergerak dari katoda menuju anoda. Sinar ini disebut sinar katoda. Yang kedua, pembelokan oleh medan magnetik dan listrik. Ketika sinar katoda diletakkan dalam medan listrik atau medan magnet, sinar tersebut dibelokkan dari lintasan lurusnya. Jadi, yang tadinya sinar bergerak lurus dari katoda menuju anoda, kini sinar ini bergerak ke arah plat bermuatan positif dalam medan listrik, yaitu ke arah huruf A, menunjukkan bahwa sinar ini mengandung partikel yang bermuatan negatif. Pembelokan ini juga menunjukkan bahwa partikel dalam sinar katoda memiliki muatan negatif karena tertarik oleh plat positif. Jadi kesimpulan tentang elektronnya adalah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh J.J. Thomson ini, ia menyimpulkan bahwa sinar katoda terdiri dari partikel-partikel bermuatan negatif yang lebih kecil daripada atom, yang kemudian disebut elektron. Dan penemuan elektron ini juga menunjukkan bahwa atom tidak bersifat fundamental atau tak terbagi seperti yang diyakini sebelumnya, melainkan memiliki struktur internal yang terdiri dari partikel subatomik. Dan dampak dari penemuan ini adalah elektron sebagai partikel subatomik ini memberikan dasar bagi model atom modern dan mengubah pemahaman kita tentang struktur atom. Elektron kemudian dikenal sebagai salah satu komponen utama dari semua atom. Jadi, melalui percobaan sinar katoda, elektron ditemukan sebagai partikel subatomik bermuatan negatif dalam atom. Mekanisme penemuannya adalah dengan mengamati pembelokan sinar katoda dalam medan listrik atau magnetik, yang menunjukkan bahwa sinar tersebut terdiri dari partikel bermuatan negatif. Untuk soal selanjutnya, nomor 3, tentukan konfigurasi elektron dengan metode kulit dan subkulit, periode dan golongan, serta nilai bilangan kuantum elektron terakhir pada unsur-unsur berikut. Yang pertama ada 26 Fe, dan yang kedua ada 28 Ni. Mari kita tentukan konfigurasi elektron, periode, golongan, dan nilai bilangan kuantum elektron terakhir untuk masing-masing unsur berikut. Yang akan kita bahas pertama adalah unsur 26 Fe, yaitu unsur dari besi. Yang pertama kita akan cari adalah konfigurasi elektron, kulit, dan subkulit. Tertulis bahwa nomor atom Fe adalah 26, sehingga jumlah elektronnya adalah 26. Lalu bisa didapat konfigurasi elektron pada subkulit, yaitu bisa dilihat di bawah sini ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Gimana caranya untuk mendapatkan angka ini? Yaitu bisa dilihat pada gambar. Karena di sini elektronnya 26, maka kita hanya perlu menambahkan atau menjumlahkan pangkat yang ada setelah huruf ini. Jadi ini kan 1s2 ditambah 2s2, yaitu yang perlu kita tambah itu adalah pangkatnya. Di sini ada 2, 6, 2, 6, 4, 6, dan itu kalau dijumlah hasilnya adalah 26. Jadi setelah jumlahnya sampai 26 itu udah berhenti ya, nggak perlu dilanjut lagi, maka cukup berhenti sampai di 3d6.
atau dengan metode kulit, yaitu dengan menyebutkan jumlah elektron per kulit. Kulit K 2 elektron, kulit L 8 elektron, kulit M 14 elektron, dan kulit N 2 elektron. Selanjutnya menentukan periode dan golongan. Periode besi berada pada periode keempat karena elektron terakhir berada pada subkulit 4s. Untuk golongannya, Fe memiliki konfigurasi akhir di subkulit 3D, yang berarti termasuk dalam golongan 8B atau golongan transisi. Selanjutnya menentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Elektron terakhir masuk ke subkulit 3D dengan konfigurasi sebagai berikut. N atau bilangan kuantum utama yaitu 3 tingkat energi ketiga. I bilangan kuantum azimulat yaitu 2 atau subkulit D. ML biasanya bilangan kuantum magnetik yaitu -2, -1, 0, 1, atau 2 karena subkulit D memiliki 5 orbital. Dan MS atau bilangan kuantum spinnya adalah +1/2 atau -1/2. Jadi bilangan kuantum elektron terakhir untuk Fe adalah N sama dengan 3, L sama dengan 2, ML sama dengan 2, dan MS sama dengan +1/2 atau -1/2. Yang kedua, unsur 28 Ni atau unsur dari nikel. Seperti sebelumnya, yang pertama akan kita cari adalah konfigurasi elektron kulit dan subkulit. Diketahui bahwa nomor atom Ni adalah 28, sehingga jumlah elektronnya adalah 28. Konfigurasi elektron pada subkulitnya adalah, bisa dilihat jumlahnya adalah di sini, dan untuk caranya sama seperti yang sebelumnya. Untuk metode kulit, jumlah elektron per kulit bisa dilihat yaitu kulit K sebesar 2 elektron, kulit L 8 elektron, kulit M 16 elektron, kulit N 2 elektron. Selanjutnya menentukan periode dan golongan. Periode nikel berada pada periode keempat, karena elektron terakhir berada pada subkulit 4s. Untuk golongan Ni berada di golongan transisi, sehingga termasuk dalam golongan 8B. Dan yang poin selanjutnya menentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Elektron terakhir pada nikel juga berada di subkulit 3D dengan konfigurasi sebagai berikut. N atau bilangan kuantum utama adalah 3 yaitu tingkat energi ketiga. L bilangan kuantum azimulat yaitu 2 subkulit D, dan ML bilangan kuantum magnetiknya -2, -1, 0, 1, atau 2 yaitu di subkulit D memiliki 5 orbital. Dan MS atau bilangan kuantum spin sama seperti sebelumnya yaitu +1/2 atau -1/2. Jadi bilangan kuantum elektron terakhir untuk Ni adalah N sama dengan 3, L sama dengan 2, ML 2, dan MS-nya +1/2 atau -1/2. Soal selanjutnya nomor 4. Unsur-unsur saling berkaitan dan membentuk suatu senyawa. Jelaskan apa tujuan unsur membentuk ikatan dan bagaimana cara atau mekanisme unsur tersebut berikatan. Unsur-unsur membentuk ikatan kimia untuk mencapai kestabilan. Di alam, atom-atom cenderung memiliki konfigurasi elektron yang stabil, seperti gas mulia, yaitu memiliki 8 elektron di kulit terluar, kecuali helium yang stabil dengan 2 elektron. Atom-atom yang tidak stabil berusaha mencapai konfigurasi ini dengan membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Untuk tujuan unsur membentuk ikatan adalah, tujuan utamanya yaitu mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Dengan yang pertama, memenuhi aturan oktet. Banyak unsur berusaha mencapai jumlah 8 elektron di kulit valensinya atau aturan oktet. Mirip dengan konfigurasi elektron gas mulia yang stabil. Unsur-unsur yang memiliki kurang dari 8 elektron di kulit terluarnya akan cenderung menambah atau melepaskan atau berbagi elektron agar memenuhi aturan ini. Yang kedua, menurunkan energi sistem. Saat unsur-unsur membentuk ikatan, energi total sistem atau gabungan atom biasanya menjadi lebih rendah daripada energi atom-atom bebas. Keadaan energi yang lebih rendah lebih disukai karena lebih stabil. Misalnya ikatan antara 2 atom hidrogen untuk membentuk molekul H2 menghasilkan kondisi yang lebih stabil daripada 2 atom hidrogen bebas. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme atau cara unsur berkaitan. Terdapat beberapa cara atau mekanisme unsur-unsur berkaitan untuk mencapai stabilitas. Jenis ikatan utama adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Berikut adalah penjelasan masing-masing mekanisme. Yang pertama, ikatan ion atau ikatan ekovalen. Ikatan ion terbentuk ketika satu atom mentransfer elektronnya ke atom lain. Ini biasanya terjadi antara logam dan non-logam. Yang kedua, logam, misalnya natrium, memiliki kecenderungan untuk kehilangan elektron agar memiliki konfigurasi oktet. Kehilangan elektron membuatnya menjadi ion bermuatan positif atau kation.
Dan yang terakhir non-logam. Misalnya klorin, memiliki kecenderungan untuk menerima elektron untuk mencapai oktet. Menerima elektron membuatnya menjadi ion bermuatan negatif atau anion. Contohnya adalah ketika natrium berkaitan dengan contohnya ketika natrium berikatan dengan klorin. Natrium kehilangan satu elektron dan menjadi Na+. Sementara klorin menerima satu elektron menjadi Cl-. Kedua ion ini saling menarik sehingga elektrostatik membentuk ikatan ion dan membentuk senyawa Naci atau natrium klorida. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk ketika dua atom berbagi satu atau lebih pasang elektron. Ikatan ini terjadi terutama antara logam dan logam dengan non-logam yang memiliki elektronegativitas yang mirip. Kedua atom berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Ikatan kovalen tunggal yaitu satu pasang elektron dibagikan. Contohnya, molekul H2 terbentuk saat dua atom hidrogen terbagi satu pasang elektron. Ada ikatan kovalen ganda yaitu dua pasang elektron dibagikan. Contoh molekul O2 atau oksigen di mana masing-masing atom berbagi dua elektron. Dan ada juga ikatan kovalen rangka 3 yaitu 3 pasang elektron yang dibagikan. Contoh molekul nitrogen dengan 3 pasang elektron yang dibagikan. Ikatan kovalen dapat bersifat polar atau non-polar. Ikatan kovalen yang non-polar adalah di mana elektron dibagi secara merata karena kedua atom memiliki elektronegativitas yang sama atau sangat mirip, misalnya H2. Dan ikatan kovalen polar yaitu elektron yang tidak bisa dibagi secara merata. Dan terdapat perbedaan elektronegativitas yang cukup besar seperti pada molekul H2O atau air di mana oksigen lebih elektronegatif daripada hidrogen. Yang terakhir ada ikatan logam. Ikatan logam terjadi antara atom logam di mana elektron valensi logam bergerak bebas di antara ion positif logam dalam struktur kristal logam. Elektron-elektron ini membentuk lautan elektron yang bergerak bebas, menyebabkan logam memiliki sifat unik seperti daya hantar listrik dan sifat lentur. Pada ikatan logam, atom-atom logam menyumbangkan elektron valensi ke dalam lautan elektron yang bergerak bebas di antara ion logam. Misalnya pada tembaga, elektron valensinya bergerak bebas di antara ion-ion tembaga yang teratur, memberikan kekuatan dan kelenturan logam. Jadi kesimpulannya adalah unsur-unsur membentuk ikatan untuk mencapai stabilitas, menurunkan energi, dan mencapai konfigurasi elektron yang mirip dengan gas mulia. Unsur-unsur berikatan melalui mekanisme yaitu ada ikatan ion, transfer elektron antara logam dan non-logam, ikatan kovalen, berbagi elektron antar non-logam, dan ikatan logam yaitu pembentukan lautan elektron di antara ion logam. Setiap mekanisme memiliki karakteristik yang berbeda dan berpengaruh pada sifat fisik dan juga kimia senyawa yang terbentuk. Untuk soal terakhir yaitu soal nomor 5, sebanyak 4,8 gram magnesium direaksikan dengan asam klorida menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Reaksi yang terjadi adalah MgS atau magnesium ditambah HCl lagi, lalu ada MgCl2 magnesium klorida 2 dan ditambah hidrogen 2. Berapakah volume gas yang terbentuk jika diukur pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius? Dan berapa massa HCl yang bereaksi? Di sini ketentuannya adalah ArMg atau argon magnesiumnya sebesar 24, kloridanya 35,5 dan hidrogennya 1. Jadi dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa masanya 4,8 gram mR yaitu gabungan dari hasil penjumlahan antara argon, magnesium, klorida, dan hidrogen yaitu 24 ditambah 35,5 ditambah 1 hasilnya adalah 60,5. Untuk T atau suhu yaitu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan P tekanannya adalah 1 atm. Yang ditanya di sini adalah V yaitu volume. Lalu kita jawab. N atau mol sama dengan gram atau massa per mR. Jadi 4,8 dibagi 60,5 hasilnya adalah 0,07 mol. Di rumus kedua di sini ada P tekanan dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Karena di sini V-nya belum diketahui, maka di sini 1 dikali V sama dengan 0,07 dikali 0,82 dikali 298 dan hasilnya adalah 1,7 L. Untuk massa adalah
N dikali MR. Untuk MR tadi sudah kita ketahui ya, jadi di sini N-nya adalah 0,07 dikali 60,5 dan hasilnya 4,2 gram. Jadi volume gas dan massa HCl beraksi yang terbentuk jika diukur pada tekanan 1 atm dan suhu 25 derajat Celcius adalah sebesar 4,2 gram. Baik, cukup sekian untuk penjelasan dan presentasi saya pada pembahasan contoh soal kali ini. Untuk kesalahan atau kekeliruan, baik dari segi penyampaian atau materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan dipersilakan untuk dapat mengkoreksi saya di kolom komentar. Saya Seviani Mas Pangisti, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.